selamat datang kembali di channel Kang Tronik. Pada video kali ini Akang akan memaparkan bagaimana cara mengoperasikan simulator Effect Trainer ini. Jika teman-teman belum punya softwarenya, bisa cek video sebelumnya di playlist tutorial Effect Trainer. Jadi software ini adalah software untuk belajar PLC. Nanti juga sudah disediakan visual 3 dimensinya dari sistem yang akan kita program gitu. Nah ini jadi ketika pertama kali teman-teman buka softwarenya akan muncul Windows seperti ini. Nah akan ada jendela seperti ini, kita diminta untuk membuat user login. Nah nanti ditulis saja nggak apa-apa. Nah lalu isi password. Nah, fungsi user login ini untuk menyimpan project-project yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Jadi kalau kita mau login lagi nggak ngulang dari awal gitu. Nah sudah gini ya, lalu di start aja. Nah di sini ada beberapa menu ya. Nih ada beberapa sesi sampai F. Nah, di sesi pertama ini lebih mengutamakan ke pengenalan dari PLC itu sendiri. Nah, karena ini merupakan software dari Mitsubishi, maka yang dikenalkan di sini berupa PLC FX Series dari Mitsubishi. Nah, lalu aplikasinya yang dapat digunakan dari PLC itu, lalu juga ada simulasi sederhananya di sini. Lalu di sesi B ini sudah mulai masuk ke materi. Nah, di sini ada basic I/O program, terus standar program, ada interlock. Nah lalu ada pembacaan input, rising or falling edge dari kontak pulse gitu. Nah lalu di C sini juga ada materi timer, aplikasi timer, lalu ada juga counter. Nah dua sesi ini merupakan studi basic untuk mempelajari PLC itu. Nah untuk selanjutnya di sini berupa soal-soal yang dapat kita gunakan untuk belajar dari yang beginner challenge. Nah ini pemula ya. Nah ada bintang 1 di sini berarti kesulitannya masih rendah, terus meningkat gitu ya. Intermediate mulai banyak bintangnya, nah sampai yang F seperti itu. Oke langsung saja untuk video pertama ini kita akan mengenal dulu sisi softwarenya. Nah dari chapter A ya, atau sesi A, kita buka aja. Nah di sini kita diperlihatkan bagaimana sistem otomasi memberikan kita kemudahan dalam melakukan kegiatan. Nah, contohnya di sini adalah sebuah mobil yang ingin dimasukkan ke garasi. Nah ini namanya rolling door ya, kayak gini ya. Nah sebelum adanya otomasi, orang ini yang punya mobil, nah dia harus keluar masuk mobil untuk membuka pintu si rolling door. Nah ini mobilnya mau masuk nih, dia pencet tombol dulu, seret. Nah baru pintu terbuka, dia masuk lagi. Nah masuk ke dalam, nah keluar lagi, dia harus pencet tombol lagi baru bisa nutup. Nah yang pastinya itu kan cukup kurang efisien. Nah peran dari otomasi di sini yaitu menggunakan PLC adalah mempermudah sistem-sistem menjadi semi otomatis maupun otomatis seperti itu. Nah, lalu di dalam software ini ada jenis remote control ya di sini. Nah, yang ini ya. Nah, ini merupakan bagaimana kita akan mengoperasikan si software ya. Nah, di gambar orang ini misalkan kita klik akan muncul deskripsi. Ini kita klik ya. Nah, kalau mau nutup si deskripsi bisa kita klik lagi gitu. Nah, lalu ada edit ladder. Nanti kalau udah masuk ke programming, nah, kita pencet ini untuk membuat ladder. Nah, lalu jika sudah selesai laddernya, nah di sini untuk kirim ke PLC, simulasi pastinya. Seperti itu. Lalu ada kalau main ini pastinya kembali ke main menu. Nah, kembali ke main menu ya. Kita masuk lagi. Nah, lalu kalau ini jelas ya, ini next dan ini yang back step gitu. Oke langsung kita next saja dulu. Nah di sini memperlihatkan ya bagaimana sistem otomasi menggunakan PLC ini mempermudah pekerjaan. Nah ini adalah contoh simulasi sederhananya aja.
Nah, sebenarnya dapat diaplikasikan ke sistem-sistem yang lebih rumit lagi. Nah, seperti itu. Nah, di sini dengan sistem yang sama, dapat mempermudah pekerjaan. Nah, contohnya yang orang tadi ya, kita lihat nih. Nah, kita display again. Nah, mobil masuk. Nah, ada sensor di sini. Sensor memberi informasi pada PLC, lalu PLC memberikan output untuk menggerakkan motor sehingga motor dapat menaikkan pintu. Nah, mobil masuk sendiri, orangnya tanpa keluar ya. Lalu menginjak sensor. Sensor memberikan informasi pada PLC, lalu PLC menginformasikan output agar menutup pintu, menyalakan motor, lalu pintunya tertutup seperti itu. Nah, jadi sistem yang sebelumnya manual jadi otomatis seperti ini sehingga dapat lebih efisien. Nah, gitu. Oke, langsung kita next lagi. Nah, di sini memperlihatkan bagaimana PLC dapat bekerja. Nah, di sini ada area person dan area mesin ya, dimana PLC menjembatani bagaimana person mengoperasikan mesin. Nah, seperti itu. Di sini di area person terdapat push button, tombol, lalu ada switch juga nih, selector switch dan lain-lain. Nah, itu sebagai inputan. Nah, sebagai input PLC. Lalu pada device sendiri juga ada sensor-sensor kayak limit switch, lalu ada banyak sekali ya, flow sensor dan lain-lain itu sebagai input. Nah, lalu input tersebut akan diproses oleh PLC sehingga menghasilkan output sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, dapat berupa lampu dan buzzer. Nah, ini merupakan lampu-lampu sinyal ya. Nah, dapat menyimbolkan bahwa mesin sedang beroperasi atau sedang error seperti itu. Nah, lalu pada device-nya sendiri ada seperti motor. Nah, ini motor untuk menggerakkan rolling door, terus ada juga solenoid. Nah, yang output seperti ini bisa juga dinamakan aktuator gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana input tersebut dapat mengontrol output? Nah, itu berdasarkan program yang sudah kita masukkan ke dalam PLC. Nah, jadi kita memprogram si PLC tersebut agar dapat bekerja. Nah, kalau kita beli baru terus nggak diprogram, ya nggak akan jadi apa-apa karena kita belum memerintahkan si PLC untuk ngapa-ngapain gitu. Oke, kita next lagi. Nah, di sini seperti yang sudah kita ketahui, untuk mempelajari PLC kita membutuhkan peralatan-peralatan pendukung seperti kit trainer. Nah, si software ini menawarkan kita sebuah kit trainer dalam bentuk virtual, dalam bentuk software seperti ini ya, yang mana kita dapat memprogramnya. Lalu juga ada I/O image table, jadi kita tahu input mana yang sedang aktif, output mana yang sedang aktif, sama seperti PLC aslinya ya. Lalu juga ada di sini operation panel. Nah, jadi kita tidak perlu invest push button, invest input seperti itu karena sudah ada di sini. Nah, lalu untuk sistem yang akan kita kontrol disediakan simulasi 3 dimensinya. Jadi kita dapat melihat si robot bergerak, si conveyor bergerak dan lain-lain seperti itu. Nah, oke, kita next. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, nah, yang ini namanya seperti remote control ya fungsinya. Nah, jadi untuk menampilkan deskripsi, lalu back, next dan lain-lain, mau kembali ke menu dan seperti itu ya. Nah, kalau nanti sudah masuk ke pemrograman, nah di sini tampilannya akan seperti ini. Yang mana sisi atas ini adalah sistem yang akan kita kontrol. Nah, yang kiri bawah ini adalah tempat kita membuat program. Nah, yang tengah ini adalah I/O table-nya. Jadi kita bisa tahu mana inputnya nyala sih, mana outputnya nyala seperti itu. Lalu ada panelnya di sini, jadi enak. Nah, ini untuk input-inputnya seperti itu, sudah ada alamatnya. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja nanti itu. Oke, langsung saja kita next. Nah, ini kita yes saja karena kita sudah paham gitu ya. Nah, yes. Nah, maka ada tandanya seperti ini ya kalau kita buat user login seperti tadi. Nah, lalu untuk aplikasinya yang pasti sangat banyak ya, di sini bisa dilihat sendiri. Ada di industri, ada di traffic, ini lampu merah itu sebenarnya pakai PLC kalau teman-teman tahu. Biasanya kan ada kayak panel, box panel gitu. Di dalamnya itu sebenarnya ada PLC gitu. Dan banyak lainnya gitu ya.
Nah, ini bisa teman-teman baca sendiri nantinya, yang pasti banyak. Tuh, dari medical. Nah, ternyata mesin-mesin atau peralatan-peralatan medis juga menggunakan PLC, karena PLC sendiri memang otomasi untuk memudahkan sistem-sistem yang masih manual gitu. Nah, ini kita hias lagi, nah biar dapat nilai nih gitu. Nah, ini ada contoh simulasi sederhana aja, kita lihat di sini. Nah, video kali ini kita akan menghabiskan satu sesi ya, satu chapter lagi. Nah, contoh di sini ya, kita ingin membuat atau mengontrol di sini berupa barang ya. Nah, barang yang mana diambil oleh robot, ditaruh di conveyor, dan kita harus bisa menaruhnya di dalam kotak. Ini contoh sederhananya aja gitu. Nah, di sini di deskripsi sudah lengkap ya. Untuk pelajaran ada tata caranya, urut-urutannya, bisa dilihat sendiri ya. Lengkap sekali. Nah, oke, cukup sekian untuk video kali ini. Nah, di video berikutnya nanti akan membahas bagaimana cara membuat kontrol dari sistem sederhana ini. Nah, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share. Terima kasih.